Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang selalu melimpah hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami rindu dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur 62, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja, orang-orang yang hina. Suatu dusta saja, orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Allah. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ungkapan iman yang luar biasa dari seorang Daud yang ditegaskan di dalam perikop kita pada saat ini, di mana Daud ingin mengatakan bahwa kuasa dan tempat perlindungan yang seutuhnya, yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, hanya ada di dalam Allah semata. Dan kita bisa melihat di ayat yang terakhir dikatakan, daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Kuasa dari Allah asalnya. Artinya apa? Kuasa itu ada di dalam Allah. Tempat perlindungan itu ada di dalam Allah. Maka kalau kita iris dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan itu, yang mengatakan sia-sialah penjaga mengawal rumah kalau bukan Tuhan yang menjadi pengawalnya. Sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangun. Artinya apa? Segala sesuatunya hanya ada di dalam kuasa Allah. Dan hanya di dalam kuasa Allah kita mendapatkan keteguhan, kita mendapatkan peneguhan, kita mendapatkan perlindungan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh tema kita saat ini, bahwa Allah lah tempat perlindungan kita. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau orang pada saat ini berlomba-lomba mencari perlindungan kepada dunia ini, dipastikan dia tidak akan mendapatkannya. Hanya Allah sajalah tempat perlindungan kita. Lihatlah dunia ini mengatakan situasi yang benar-benar yang membutuhkan perlindungan Allah dalam kehidupan kita. Kita di darat, kita takut kena gempa. Kita di udara, kita takut bagaimana pesawat berjatuhan, terhempas, meledak. Kita di lautan apalagi. Begitu menakutkan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Dunia ini tidak pernah bisa menjamin perlindungan dalam kehidupan kita. Bahkan hal yang ini semakin tegaskan ketika seorang raja pun seperti Daud mampu mengungkapkan, mampu untuk mengakui kekuasaan Allah itu, perlindungan Allah itu dalam kehidupannya. Kita tahu bagaimana seorang Raja Daud menapaki menjalani hari-harinya. Bagaimana kehidupannya dikejar-kejar, bagaimana kehidupannya berperang, bagaimana kehidupannya bahkan mengalahkan hawa nafsunya, kehidupannya bagaimana memimpin bangsanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia mampu mengatakan, hanya Allah sajalah tempat perlindungan.
Bagiku, hanya Allah sajalah tempat perlindungan bagi kita. Di sini kita mendapatkan penegasan nats yang luar biasa bahwa Daud ingin mengatakan kepada kita, kesetiaan Tuhan itu sebagai batu karang, di mana Tuhan itu adalah sumber kekuatan, sumber perlindungan yang tidak tergoyahkan. Hal yang kedua adalah Daud mau mengajarkan setiap kita menyadari akan kelemahan setiap kita, bahwa kita harus punya kesadaran bahwa kita tidak punya kekuatan dan kita punya keterbatasan dalam kehidupan kita. Kalau Daud saja seorang raja mampu mengatakan dan mau mengakui kekuatan Tuhan dalam kehidupannya, apalagilah kita ini. Maka jangan andalkan apa yang ada di dalam kehidupan, bahkan kuasamu, bahkan jabatanmu, bahkan tahtamu. Daud mengajarmu untuk berada di dalam situasi ini. Hal yang ketiga yang mau ditegaskan tidak lain adalah kesaksian pribadi tentang seorang kehidupan Daud. Bagaimana dia bersaksi, kalau bukan hanya Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, dia tidak akan mampu melewati hari-hari kehidupannya. Dan itu adalah pengalaman langsung dari kehidupan seorang Daud, bahwa kehadiran Tuhan adalah kunci segala sesuatu di dalam kehidupannya. Maka dia selalu berseru, maka dia selalu berserah kepada Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Daud bahkan lebih lagi ingin menegaskan yang berikut, panggilan untuk bertindak dalam arti kalau percaya kepada Tuhan, Tuhan mau tidak hanya percaya, tapi berserulah, tidak tinggal diam tanpa melakukan apa-apapun. Tapi datanglah dan katakan kepada Tuhan bahwa kita membutuhkan, bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, hal itu begitu luar biasa ditegaskan oleh seorang Daud. Dia bahkan mengatakan, curahkanlah isi hatimu, percayalah kepadanya setiap waktu. Luar biasa sekali kalimat ini dan sangat memberkati. Percayalah kepadanya setiap waktu. Artinya apa? Tidak ada waktu senggang, tidak ada waktu sedikit pun tanpa Tuhan, tanpa iman kepada Tuhan, tanpa kepercayaan kepada Tuhan, tanpa penyerahan totalitas kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Percayalah setiap waktu. Bukan hanya temporer, bukan hanya saat-saat tertentu. Tapi Daud mengatakan, percayalah setiap waktu dan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Jangan curahkan isi hatimu kepada orang lain, apalagi manusia-manusia yang tidak bisa dipegang, omongan yang tidak bisa menyimpan rahasiamu. Tapi curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu, dia akan memberikan solusi bagimu. Bahkan dia akan melindungimu, merangkulmu, memelukmu erat, menjalani hari-hari kehidupanmu. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi bagi kita pada saat ini? Hal yang pertama pastilah kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan. Percaya yang mutlak kepada Tuhan itu menjadi kuat setiap kita, bahwa kepercayaan iman yang hanya kepada Tuhan akan memampukan kita menjadikannya perlindungan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Yang kedua, tetaplah teguh di dalam krisis, tetaplah teguh di dalam pergumulan yang kita alami. Sebab apa? Kita punya kekuatan hanya bersandar kepada Tuhan, maka semuanya akan menjadi diberkati dalam kehidupan kita. Bersandarlah kepada Tuhan dan jangan andalkan pikiran dan kuatmu. Yang ketiga, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa milikilah kesadaran dan keterbatasan akan dirimu sebagai manusia. Jangan sombong, jangan angkuh. Manusia itu lemah, manusia itu terbatas, manusia itu bahkan terbuat dari debu tanah. Tidak berarti tidak punya kekuatan tanpa Tuhan yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita, tanpa Tuhan yang memberi perlindungan untuk setiap kita. Maka apa yang terakhir, iman itu, kepercayaan itu bukan kata-kata, bukan retorika, bukan sesuatu yang indah hanya untuk diucapkan. Tapi iman itu adalah bertindak, melakukan, berserah, berteluk, berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus.
dan membiarkan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja seutuhnya di dalam kehidupanku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin menjadi kuat kami, bahwa benar hanya Engkau perlindungan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, terjadilah seperti yang Engkau mau. Amin.